Halo, jumpa lagi di vlognya Butika. Pagi hari ini Butika dan Pak Su akan sedikit trekking di Plunyon Kali Kuning di kawasan lereng Gunung Merapi. Ikuti kami yuk. Plunyon Kali Kuning terletak di Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Perjalanan dari Tugu Jogja sekitar 45 menit menggunakan kendaraan roda 2. Harga tiket untuk weekday sebesar Rp10.000 dan asuransi Rp2.000. Jadi total per orang Rp12.000. Setelah masuk dari loket pembelian tiket, kita langsung disuguhkan dengan beberapa spot foto dan arena bermain. Salah satunya di sini ada jembatan titian kayu. Dari sini kita juga bisa melihat pemandangan Plunyon dan juga Kali Kuning yang ada di bawah sana. Kita sudah masuk di kawasan OA Plunyon Kali Kuning. Nah, di depan saya ada jembatan fenomenal yang digunakan sebagai lokasi syuting KKN Desa Penari. Yuk. Bukan fenomenal ya teman-teman, tapi lebih ke ikonik. Perlu teman-teman ketahui, di Plunyon ada 2 jembatan yang akan kita lalui. Yang pertama, jembatan fenomenal ini ya. Dan yang kedua adalah jembatan air. Nah teman-teman, di bawah sana ada aliran Kali Kuning. Dan perlu teman-teman ketahui, di sebelah atas sana ada juga Tankaman. Bagi teman-teman yang belum pernah melihat bagaimana Tankaman, link ada di atas ya. Yuk. Ini dia teman-teman, view Tankaman dilihat dari jembatan 1 Plunyon. Harusnya dari sini puncak Gunung Merapi bisa kelihatan. Tapi sayang karena hari ini cuaca kurang begitu mendukung karena mendung. Jadi puncaknya tertutup oleh awan. Tapi tidak usah khawatir, kita masih bisa menikmati keindahan alam di kawasan wisata Plunyon. Yuk. Jalur untuk trekking di Plunyon ada 2 ya teman-teman, bisa lewat jalur atas dan jalur bawah. Kali ini jalur yang akan kami gunakan adalah jalur bawah, karena rutenya lebih landai. Ini dia jembatan kedua, yaitu jembatan air. Di dalam jembatan ini ada aliran air yang biasa digunakan warga untuk mengairi sawah dan ternak mereka. Nah, dari sungai inilah air yang mengalir di dalam jembatan 2 tadi ya teman-teman. Ketika kita trekking di kawasan Kali Kuning di Plunyon ini, pasti teman-teman akan menemukan banyak sekali pipa-pipa hitam. Pipa-pipa ini merupakan milik dari PDAM Yogyakarta yang digunakan untuk sumber mata air warga di Kota Jogja. Ini salah satu contoh pipanya teman-teman, juga ada di depan sana. Aduh. Plunyon diambil dari kata lunyu, yang dalam bahasa Indonesia berarti licin.
Awalnya batu di sini sangat licin, namun setelah erupsi Gunung Merapi tahun 2010 membuat semua area di Plunyon tertutup pasir. Warna air di Kali Kuning pun berubah, dari kuning keruh menjadi lebih jernih setelah tertutup batu dan pasir. Ini adalah aliran Kali Kuning. Airnya seger dan bersumber dari Gunung Merapi. Aduh. Teman-teman jangan salfok ya. Kenapa di Plunyon sangat sepi? Seperti di awal tadi, kami datang saat weekdays. Saat liburan, spot inilah yang menjadi favorit bagi para wisatawan karena mereka akan senang sekali bermain air di sungai ini. Oke, kita lanjutkan perjalanannya lagi. Di sini teman-teman akan menemukan banyak batu dengan ukuran yang sangat besar. Tentu saja batu-batu ini merupakan sisa-sisa dari aktivitas vulkanis Gunung Merapi. Jalur sekitaran aliran sungai di Plunyon banyak ditumbuhi rumput ilalang tinggi-tinggi ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau trekking di jalur Plunyon ini, saya sarankan menggunakan baju lengan panjang supaya tidak gatal ketika terkena rumput ilalang tersebut. Ternyata alam sedang berpihak pada kita teman-teman. Yang tadinya Gunung Merapi tidak kelihatan karena tertutup awan, kini tampak dengan jelas. Wisata di Plunyon Kali Kuning benar-benar paket komplit, karena tidak hanya suasana dan udaranya saja yang sejuk, tapi kita bisa menikmati keindahan alam sambil bermain air dan melihat Gunung Merapi dari dekat. Puncak Gunung Merapi dari sini kelihatan ya teman-teman. Oh ya, jauh-jauh wisata ke Plunyon, jangan lupa kita mainan air dulu. Kali ini kita akan mencoba trekking ya teman-teman. Kita coba ikuti jalur yang ada. Sampai di mana ujungnya? Kita lihat. Ayo. Tujuan pertama kita trekking adalah ke Umbul Lanang dan Umbul Wadon. Kalau di awal tadi jalurnya masih landai, nah mulai dari sini jalur trekking kita sudah agak menanjak. Kita ikuti jalur yang ada sampai nanti kita ketemu dengan sumber mata air Umbul Lanang dan Umbul Wadon. Jarak menuju Umbul Lanang dan Umbul Wadon lumayan jauh ya teman-teman. Ya kurang lebih sekitar 1,5 kilometer dari kita menyeberang sungai Kali Kuning tadi. Ini bukan air mancur ya teman-teman, tapi ini adalah air yang menyembur dari pipa-pipa saluran air yang bocor. Jalur trekking di sini masih terbilang aman dan dikelilingi oleh vegetasi hijau.
puncak Gunung Merapinya kelihatan, hanya puncaknya saja. Jalur trekking di Plunyon ini dikelilingi oleh vegetasi yang masih lebat. Nah, itu ada Sabodam. Jika teman-teman berwisata di kawasan lereng Gunung Merapi, pasti akan sering menjumpai binatang satu ini. Dan pesan saya, teman-teman harus tetap hati-hati dengan barang bawaan kalian. Kenapa? Takutnya nanti barang teman-teman bisa dijarah oleh mereka. Akhirnya kita sampai juga di sumber air Umbul Waton. Teman-teman jangan heran ya, kenapa Umbul Wadon ini tidak ada airnya. Ternyata airnya itu ada di dalam tanah. Di sebelah sumber air Wadon ada sumber air Umbul Lanang. Menurut info dari warga sekitar Plunyon, air di sini bisa langsung diminum. Tapi usahakan ambil langsung dari sumber yang baru keluar ya. Ini adalah aliran air yang berasal dari Umbul Lanang. Ada yang bisa tebak ini binatang apa? Yap, ini adalah capung. Oh ya, pesan saya, jangan ditangkap dan dibawa pulang ya. Kasihan mereka, karena inilah habitat asli mereka. Setelah puas bermain air di Umbul Lanang, kita lanjut trekking sampai ke ujung Plunyon. Menurut informasi yang saya dapatkan, di ujung Plunyon ada tempat yang menarik, namanya Watu Kemloso. Jalur menuju ke sana lumayan berat ya teman-teman. Salah satunya kita akan melewati jalur dengan batu-batuan yang besar seperti ini. Ternyata jarak dari Umbul Lanang menuju Watu Kemloso lumayan jauh. Jalur menuju ujung Plunyon nano-nano ya teman-teman. Tadi melewati batuan, melewati pasir, dan ini jalan yang lumayan bagus. Bagi teman-teman yang ingin ke sini, tidak disarankan untuk ke lokasi ini saat hujan ya, karena dikhawatirkan ada aliran lahar dingin. Teman-teman, kami penasaran dengan objek Watu Kemloso. Kita coba, entah masih berapa jauh lagi dari tempat ini. Ya. Oh ya teman-teman, jika kalian ingin ke lokasi ini, tidak disarankan untuk datang sendirian. Dan juga jangan datang saat hujan, karena dikhawatirkan akan ada aliran lahar dingin dari Gunung Merapi, dan kawasan ini juga rawan longsor. Satu lagi, ternyata jalur ini tidak direkomendasikan untuk pemula. Akhirnya sampai juga di Watu Kemloso. Ini adalah akhir dari trekking perjalanan kita hari ini di Plunyon Kali Kuning. Oke teman-teman, kita nikmati pemandangan yang ada di Watu Kemloso saat ini. Oke teman-teman, sekian perjalanan kita trekking kali ini di Plunyon. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya, tentunya dengan tempat-tempat yang lebih bagus dan lebih menarik lagi. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Oke, bye.